Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab mengelola ciptaan, membangun keturunan, dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.